Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Sehat, Baik ya? Bu? Baik, Sehat Bu, ya? sehat. Sehat walaupun cuacanya lagi tidak menentu, panas, kadang panas banget, dingin, kadang dingin banget, tapi semoga kalian sehat selalu. Ya. Amin. Oke, hari ini kita belajar untuk mencari informasi anak-anak. Mencari informasi ya. Saya izin dulu ya, bentar, saya share screen, bentar, yang mana? Oke nih. Sebentar. Oke. Sudah terlihat? Saya Nah, sudah ini. sudah. Oke. Oh ya sudah. Sudah ya? Oke. Oke, tentang materi kita hari ini tentang peramban dan search engine. Search engine itu dalam bahasa Indonesia mesin pencari. Sebentar kok tidak salah ini. Oke. Oke. Tujuan kita belajar ini apa, Bu? Yang pertama, siswa dapat mencari informasi menggunakan berbagai macam mesin pencari atau search engine dengan peramban atau browser yang dimiliki secara efektif. Yang pertama itu ya. Yang kedua, siswa atau kalian mampu memilih dan memilah informasi yang diperlukan. Tuh tujuannya. Sebelum itu coba dilihat gambar yang di kanan kalian. Oh, kiri ya. Kiri kalian ada gambar apa itu? Gambar orang main HP, Bu. Gambar main Main HP. HP Di dan HP-nya laptop. ada tulisan apa? Oh, Google. Google. Ini, Bu. Ya, Google ya. Nah, sebelum itu kalian saya tanya dulu. Seandainya kamu hidup di zaman sebelum komputer ditemukan, apa yang harus kamu lakukan jika ingin mencari informasi tertentu? Coba, bagus. Kira-kira kalau kamu hidup di zaman sebelum ada komputer, kamu mau mencari informasi sesuatu, bagaimana? Jawab pos, Bu. Jawab. Oh, lewat pos. Ada yang Jawab lain? pos, lewat Jawab koran. pos. Majalah Bobo. Oh, majalah Bobo, koran. Koran Jawab pos, terus Kompas mungkin ya. Terus, gimana lagi? Ada cara lain? Saya tanya ke bapak saya, Bu. Oh, tanya Bapak, ya. Iya, bapak saya yang baca koran, saya yang tanya, Bu. Oh, begitu ya. Ya. Bisa ke perpus juga ya mungkin ya. Oh, iya. Itu kan lama ya, kalian harus mencari dulu di perpus. Apa namanya, buku-bukunya rak-raknya puluhan, bukunya ratusan, itu kan lama ya. Terus pertanyaan kedua, di zaman modern ini, di mana kalian mendapat berbagai macam informasi? Coba ini. Internet, Ibu. Nah, di internet. Pakai HP, Pernah Bu. pakai HP, pakai laptop kalau punya ya, pakai komputer. Ya. Terus, pernahkah kalian mencari informasi di internet? Ya, tadi pernah ya, Pernah, kata Bu. Nisa ya. Pernah. Nah, informasi apa kira-kira? Resep masakan. Oh, resep masakan. Sepertinya Nisa ini hobi memasak. Gosip, Bu. Alhamdulillah Gosip. belum. Gosip ya. Saya juga suka gosip ya, gosip terkini, selebriti Indonesia yang apa biasanya gosipnya? Yang terkena skandal apa begitu ya? Aduh, saya cari jawaban Apa PR, skandal? Bu. Saya ya benar mencari jawaban PR itu tidak boleh ditiru sebenarnya ya. Kita harus mikir dulu baru kita boleh setelah dikoreksi cari jawabannya benar apa enggak gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke peramban atau browser. Oke. Browser web atau disebut peramban adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet. Kita kenal sebagai World Wide Web. Terus saat kita mengakses server web, pengguna harus menuliskan alamat web di address bar. Jadi ada kotaknya itu, alamat web tersebut disebut dengan URL atau Uniform Resource Locator. Kalau bahasa Inggris saya salah, saya dimarahin Pak Joko nanti, tapi semoga benar ya. Nah, browser web yang banyak digunakan apa, Bu? Ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Opera, ada Microsoft Edge, dan Safari Apple. Itu yang biasanya digunakan. Contohnya ya. Kemudian, fitur yang ada di peramban, ada back untuk kembali ke halaman sebelumnya, ada forward untuk maju ke halaman sebelum back, ada stop untuk menghentikan transfer data, ada refresh untuk menyegarkan kembali tampilan, yaitu mengambil data terbaru tentang tampilan. Terus ada bookmark. Jadi untuk menaruh bookmark ke halaman pada web sehingga kita dapat kembali lagi ke halaman tersebut. Misal kita, oh saya butuh suatu saat saya butuh informasi ini nih, saya bookmark dulu.
seperti itu. Terus search engine atau mesin pencari. Mesin pencari atau search engine adalah suatu situs web atau website yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Ya. Mesin pencari menggunakan algoritma yang canggih untuk menampilkan informasi yang paling relevan dengan pencarian pengguna berdasarkan tren, lokasi, atau bahkan aktivitas yang biasa dilakukan pengguna di web. Jadi misalkan kalian tinggalnya di Indonesia, ketika kalian mencari informasi tentang COVID-19, yang muncul itu berita COVID yang ada di Indonesia dengan bahasa Indonesia seperti itu. Kalau kalian tinggal di Jerman, yang muncul ya beritanya yang ada sekitar situ, seperti itu. Terus mesin pencari yang biasa digunakan apa saja? Ada yang paling populer, Google. Paling populer ini di seluruh dunia. Selain Google ada Bing, ada Yahoo yang banyak digunakan di Jepang. Terus ada Baidu yang digunakan di Cina, banyak digunakan di Cina, dan Naver yang banyak digunakan di Korea. Indonesia apa punya, Bu? Dulu pernah, tapi kalah populer, jadi saat ini saya cek terakhir itu tidak bisa diakses lagi. Kalau nggak salah namanya warta.com. Tapi semoga suatu saat di antara kalian bisa mengembangkan dan bisa menciptakan search engine sendiri yang bisa menjadi kebanggaan bangsa ya. Terus lanjut. Di era sekarang, itu pengguna internet bisa membuat konten sendiri sehingga banyak beredar informasi yang tidak benar atau hoax. Jadi kalau kalian misalkan mau menulis berita bohong, sekarang semuanya bisa menulis di internet gitu. Makanya di internet itu tidak semua informasi itu benar. Kalian harus selektif, harus kritis untuk memilah dan memilih informasi. Ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya tidak ada ya? Masih belum ada. Oke. Saya lanjutkan, ya. Teknik mencari informasi yang relevan dengan kebutuhan. Jadi ada tekniknya nih. Yang pertama, pencarian informasi terkait dengan pertanyaan yang harus dijawab. Jadi kalian tentukan dulu, kalian mau mencari apa gitu. Pertanyaannya apa gitu. Kemudian masukkan kata kunci yang lebih spesifik. Kemudian bacalah situs yang paling relevan dan kredibel, dapatkan informasinya dan mulailah mencari jawaban atas pertanyaan kalian. Itu yang di poin 1 ya. Contohnya, harga rumah di Surabaya gitu. Kalau kita menuliskan harga saja itu masih terlalu umum. Harga apa gitu kan. Jadi masih terlalu umum yang kalau kita klik banyak pasti harga-harga tapi tidak spesifik. Kita spesifikkan lagi harga rumah. Lebih baik lagi kita spesifikkan lagi di mana? Di Surabaya gitu. Kalau kalian misalkan mau nyari, saya mau pindah rumah di Surabaya gitu. Jadi spesifik kata kuncinya. Itu lebih baik. Oke, kemudian oke. Ada pertanyaan? Sampai sini? Paham, Bu. Paham ya? Apa saya terlalu cepat ya? Terlalu Tidak. cepat. Enggak, Bu. Soalnya ini mengejar waktu ya. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, kita main-main nih dengan berlatih melakukan pencarian dan pemilahan informasi dari mesin pencarian. Dari search engine yang berbeda. Jadi tadi yang paling populer itu apa? Betul. Google. Ya kita bandingkan dengan mesin pencari yang lain, yakni Bing. Jadi kalian cari informasi dengan keyword yang sama di dua search engine yang berbeda. Oke. Ini dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya sudah kita bagi minggu lalu ya, sesuai dengan tes diagnosis yang sudah kalian lakukan. Nisa dengan Bagus, kemudian Ika dengan Wahyu kalau nggak salah kemarin ya. Ya, Bu. Oke, Ika dengan Wahyu itu kelompok 1, topiknya bullying. Situasi yang dihadapi, kalian hadapi, coba dibaca. Boleh, terserah, boleh Wahyu atau Ika? Saya, Bu, ya. Oke, silakan. Kalian adalah anggota OSIS di sekolah kalian. Sekolah meminta kalian untuk mengadakan sosialisasi anti-bullying sebagai salah satu proker kepengurusan OSIS tahun ini. Carilah informasi tentang bullying sebagai bahan untuk menyusun program tersebut. Oke, itu situasi yang kalian hadapi ya untuk kelompok 1. Kelompok 2, boleh Nisa atau Bagus, silakan. Oke, saya enggak apa-apa, Bu. Ya. Tunggu sebentar. Kalau yang kelompok 2, topiknya kecerdasan buatan. Ya, Terus situasinya kalian ditunjuk untuk mewakili kelas kalian dalam kegiatan debat antar kelas minggu depan.
Adapun tema lomba debat bahasa Indonesia tahun ini adalah peran kecerdasan buatan atau AI di era Society 5.0. Untuk mempersiapkannya, carilah informasi tentang kecerdasan buatan atau AI di internet. Ya, seperti itu situasinya ya. Terus, Iya. yang harus kalian lakukan, yang pertama carilah informasi menggunakan 3 keyword. Jadi tentukan dulu, kalian tentukan dulu dengan kelompoknya, keywordnya apa, tentang topik yang sudah kalian baca tadi, yang telah kalian tentukan melalui 2 jenis mesin pencari, yaitu Google dan Bing. Kemudian jelaskan tahapan kalian mencari informasi di Google dan Bing. Misal pertama bagaimana, kedua itu stepnya apa, ketiga apa, gitu. Prosedurnya bagaimana. Terus jangan lupa sertakan tangkapan layar hasil pencarian kalian. Jadi misalkan mencari sate di Surabaya, itu kan muncul itu di screenshot atau di tangkap layarnya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, format tugasnya bisa di-scan di sini. Dan saya beri waktu berapa menit kira-kira? 20 menit cukup ya? 20 menit, Bu. Ya, Bu. Ya udah, silakan. 20 menit kalian rembukan dengan kelompoknya. Kalau ada pertanyaan, maaf, silakan jangan sungkan untuk bertanya. Ya, Bu. Oke. Bu tanya, Ya, apa, ini Wahyu? masing-masing search engine 3 ya, Bu? Iya, jadi kata kuncinya ditentukan dulu. Misalkan topiknya Saya sate Taichan gitu. Ya. Bu, saya bullying, Bu, tadi, Bu, bukan sate Oh taichan. ya, Maaf, Mas, bullying gitu. Misalkan bullying, ya kamu mau cari bullying apa gitu, apa bullying di Oh, Indonesia, gitu. bullying apa seperti itu, disamakan, tapi dicari di search engine yang berbeda dengan Google dan keyword yang Bing. sama, gitu ya. Bu Afi, kelompok saya sudah, Bu. Sudah, Oh, cepat, bagus. Sudah. wah kayaknya memang kelompok yang bagus tuh luar biasa ya. Ya, Bu. Satset, monggo silakan di share. Ya, izin share ya, teman-teman. Ya, Sudah kelihatan belum di layar? sudah. Ya, Ya, bagus. jadi saya sama Nisa, Bu. Tadi kenapa Ya. kok cepat? Karena saya bagi tugas. Oh ya, ya memang harus gitu. Saya nyarinya lewat Google, nanti Nisa yang presentasi lewat Bing ya, Bu ya. Ya, Ya, jadi boleh. ini yang pertama, saya nyari dari Google, Bu. Keywordnya itu kecerdasan buatan, manfaatnya sama sejarahnya, Bu. Ternyata ya. kok semakin lama itu linknya semakin sedikit, Bu. Iya, Nah, semakin ini kami juga sempat bingung tadi, Bu Afi. Nanti dijelaskan ya, Bu. Ya, ini kenapa kok habis 15 juta, 8 juta, terus ini 5 juta. Jadi Ya. hasilnya seperti ini ya, Bu ya. ya. Nah, terus tadi kita menuliskan begini, Bu. Kalau Google itu sama-sama masuk room-nya. Bedanya kalau Google, google.com, kalau Bing, bing.com. Udah gitu aja, Bu. Oh, Ini begitu. tangkapan layarnya, iya. Oke. Tangkapan layarnya, Bu. Nah, ini nanti dilanjutkan sama Nisa ya, Bu ya. Iya, boleh. Ya, saya lanjutkan ya, Bu. Untuk yang search engine pakai Bing itu beda, Bu, hasilnya. Jumlah hasil link yang didapat dari pencarian Bing dan Google beda hasilnya. Nah, ini hasilnya lebih sedikit, Bu, dari Google. Kenapa ya, Bu, kira-kira? Terus hasil informasinya sudah saya tuliskan dan juga link sumbernya juga sudah saya tuliskan juga bersama. Bagus tadi, Bu. Terus saya juga sudah melakukan tangkapan layar, Bu, di bawahnya ini, Bu. Nah, Iya. di bawahnya ini saya buktikan dengan tangkapan layar untuk Oke, bagus data-datanya. sekali. Bagus sekali. Yang lain mungkin ada yang menanggapi atau mungkin mengomentari? Dapat dilihatkan lagi tadi. Ya, sebentar, Bu. Ini, Bu, yang mana? Ya. Dapat dilihat kira-kira dari link sumber informasinya mungkin atau dari mananya boleh dikomentari atau ditanggapi? Saya kok tadi lihat ada sumber dari Wikipedia ya. Oh ya itu, kecerdasan buatan diambil dari link Wikipedia. Anak-anak perlu ditekankan lagi ya, kita harus teliti, kita harus kritis dalam mencari referensi di internet. Bukan karena di internet tuh semuanya benar, sudah pasti benar. Wikipedia, itu kenapa kok kita tidak disarankan mengambil dari Wikipedia? Karena di Wikipedia semuanya bisa mengedit dan menambahkan atau bahkan mengurangi. Jadi kalau misalkan Wahyu iseng nih ada profil artis
si A, Wahyu nggak suka nih sama si A, bisa mengedit di situ. Walaupun nanti oleh Wikipedia dibenarkan lagi, tapi kan kita nggak tahu dibenarkannya itu langsung atau mungkin besoknya kalau kita apes kan kita ngambil infonya waktu habis diedit, terus kita ambil, kita comot, ternyata itu nggak kredibel ya. Seperti itu. Jadi lebih baik jangan mengambil dari Wikipedia, bisa diambil dari sumber-sumber yang lebih kredibel, misalkan dari Kompas, media Kompas, atau mungkin dari surat kabar yang sudah teruji, terpercaya seperti itu ya, Nana. Ada Waduh, bahaya tambahan? kan, Bu. Apanya? Ya itu tadi kalau diedit bahaya, Bu. Iya, makanya kenapa Wikipedia tidak bijak atau tidak ya kalau bisa janganlah mengambil dari Wikipedia, apalagi kalau kalian nanti membuat karya ilmiah seperti itu ya. Ikutan apa namanya lomba apa gitu membuat karya ilmiah itu jangan mengambil dari Wikipedia seperti itu. Ada pertanyaan Iya. lagi? Oh, tidak ada Berarti pertanyaan tidak lagi. berarti tidak semua informasi di internet itu benar ya, Bu? Iya, itu kenapa kita harus teliti, kita harus pandai memilih dan memilah, kita harus kritis karena semuanya bisa menulis di internet sekarang ya. Semua bisa Hmm. menjadi konten kreator sekarang. Dulu kan harus wartawan, sekarang nggak perlu. Iya. Anak SD pun bisa jadi konten kreator di internet. Ya, tentunya Ya, iya. hasilnya kan masih dipertanyakan, bener nggaknya seperti itu. Oke, Iya. kita sebelum kita akhiri, kira-kira pembelajaran kita ini intinya apa? Coba ada yang bisa menyimpulkan? Saya boleh, Bu, ya? Boleh, silakan. Ya, terima kasih, Bu Afi. Eh, eh, yang pertama tadi, Bu, yang barusan, tidak semua informasi di internet itu benar. Ya. Oke, terus kemudian ternyata hasil pencarian dari 2 website itu bisa berbeda ya. Oh iya, karena Ya, yang menulis juga kan, ya, mhm, kalau Google kan banyak digunakan, otomatis yang berkontribusi juga banyak. hanya iya iya. Kayaknya saya baru menyimpulkan 2 itu, Bu. Oh ya, ada lagi yang menambahkan mungkin? Tidak ada ya? Apa susah mencari informasi di internet? Tidak. Enggak ya, Bu. sangat mudah ya. Kita bisa menggunakan berbagai peramban, kita bisa menggunakan berbagai browser yang ada di perangkat kita. Kalau ada Mozilla ya boleh, kalau adanya Opera boleh, adanya Chrome juga boleh. Terus kita boleh menggunakan peramban Google atau mungkin Bing atau Yahoo, bebas. Jadi mudah ya sekarang mencari informasi ya. Ya, Yang Bu. susah mungkin kita kritisnya itu tadi. Jadi nggak sembarangan kita comot. Oke, Ya. sebentar. Bagaimana ini? Oh ini. Sebelum kita akhiri ini, ada refleksi yang harus kalian isi tentang pembelajaran hari ini, apa perasaan kalian dan sebagainya. Kalian bisa scan di sini, ada di Padlet. Padlet ya. Bentar. Ya, Bu. Nah, kalian tinggal nanti menambahkan saja di bawah ini. Oke, mengerti ya? Ya, Bu. Ya, sudah di scan, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian tambahkan. Oke, sebelum kita akhiri, ayo dari tadi saya lihat Ika sepertinya mengantuk. Mana anaknya? Oh ya. Makanya Nah, pekerjaan tapi saya lama, nggak selesai-selesai, Bu. nah, Lah, ya, wong teman saya mengantuk karena ngantuk ya. jam terakhir soalnya ya, nggak apa-apa. Yang penting ada yang masuk lah informasinya gitu ya. Monggo dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Saya, Bu. Iya, biar tidak ngantuk. Oke, baiklah. Marilah teman-teman sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Nah, terima kasih untuk hari ini. Seperti biasa, saya minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga sehat selalu kaliannya. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Oke. kasih, Bu Afi.